Saat kita mampu mentadabburi Al-Quran, saat itulah kita memasuki dimensi spiritualitas, di mana seakan-akan Allah lah yang langsung berbicara kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca. Ayo tadabbur Al-Quran. Orang yang sholat bagaikan orang yang menjulurkan timba ke dalam sumur. Semakin khusyuk sholat kita, semakin penuh timba tersebut dengan air. Sebaliknya, semakin kita tidak khusyuk, maka timba tersebut akan kosong sehingga kita tidak mendapatkan air sama sekali. Jangan asal sholat, tapi berusahalah agar sholat kita diterima Allah. Karena sholat yang diterima akan berdampak kepada perilaku kita, sehingga kita menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan. Bolehkah kita sholat dengan mengharap surga atau takut pada neraka? Jawabannya boleh. Tapi ingat, tingkatan keikhlasan yang paling tinggi adalah saat kita sholat hanya mengharapkan ridha Allah. Mari tingkatkan to the next ikhlas. Pernahkah kita membaca Al-Quran sambil menangis? Bukankah Allah tidak hanya memerintahkan kita membaca Al-Quran, tapi juga mentadabburinya? Mari belajar tartil agar kita mampu mentadabburi isi Al-Quran. Pondasi membaca Al-Quran adalah tajwid, bukan nada atau irama. Jadi, irama atau nadalah yang mengikuti tajwid, bukan sebaliknya. Mari belajar tajwid. Satu huruf bernilai 10 kebaikan itu jika kita membaca Al-Quran, bukan membaca transliterasi atau terjemahannya. Mari belajar membaca Al-Quran. Tingkatan pertama adalah membaca. Tingkatan kedua, memahami. Tingkatan ketiga, mentadabburi. Tingkatan keempat adalah mengamalkan. Mari amalkan Al-Quran. Kebiasaan melakukan ketaatan adalah hidayah, sementara kebiasaan melakukan kemaksiatan adalah kecanduan. Ingat, agama bukan candu. Kita bisa belajar tartil Al-Quran melalui channel ini atau melalui channel YouTube yang lain, atau melalui ustadz yang ada di sekitar kita. Intinya, mari belajar tartil Al-Quran, karena itulah kita bisa memahami Al-Quran. Sempurnanya bacaan Al-Quran adalah dengan tajwid. Sementara sempurnanya bacaan Al-Quran yang bertajwid adalah dibaca di depan seorang ustadz. Mari belajar Al-Quran. Apa perbedaan antara ungkapan yang penting sholat dengan ungkapan yang penting itu sholat? Silahkan komen di bawah. Jangan asal sholat, sholatlah dengan khusyuk. Sebagaimana jangan asal baca Quran, bacalah dengan tajwid. Mari belajar tajwid. Momen terindah dalam hidup adalah saat kita berdua-duaan dengan Al-Quran, membacanya dengan penuh kekhusyuan dan penghayatan. Mari membaca Al-Quran. Iman itu naik turun, dan salah satu cara menambah keimanan adalah membaca Al-Quran. Sementara cara membaca Al-Quran yang baik salah satunya dengan tartil. Mari belajar tartil Al-Quran agar kita merasakan betapa nikmatnya membaca Al-Quran. Mari membaca Al-Quran dengan tartil. Jika kita belum bisa, kita bisa belajar. Dan salah satu cara pembelajaran bisa melalui channel ini. Dukung channel ini. Hidup ini laksana hutan belantara. Yang kita butuhkan adalah cahaya dan petunjuk berupa kompas atau peta. Nah, cahaya dan petunjuk itulah ada di dalam Al-Quran. Mari mempelajari Al-Quran. Anda ingin belajar Al-Quran tapi malu karena sudah tua? Dukung channel ini. Mari belajar bersama.